warisnya ditebus ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Shalom saudaraku yang terkasih. Pada video sebelumnya kita telah membahas manusia mencari Allah atau Allah mencari manusia. Kita sama-sama setuju bahwa manusia tidak dapat mencari Allah kalau Allah tidak menjumpai manusia terlebih dahulu. Pada kesempatan ini kita akan membahas kenapa kita bisa beriman kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan iman? Saya yakin dan percaya kita sama-sama mengetahui iman apa. Apa pengertian iman? Alkitab pun memberitahu tentang iman. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sejauh ini firman Tuhan mengatakan tentang iman. Di sini juga perikop tentang saksi-saksi iman. Saya akan memberi ilustrasi kepada kita semua tentang satu orang pahlawan iman yang tidak ada di Alkitab. Tetapi ini adalah seorang penulis syair yang luar biasa, pencipta lagu yang mungkin kita tidak kenal, tapi karyanya kita pernah nyanyikan. Seorang perempuan ini bernama Fanny Jane Crosby. Dia lahir di New York tahun 1820. Dia lahir normal, saudaraku. Tetapi satu waktu pada usia 6 tahun, ia menderita sakit di bagian mata, infeksi mata tepatnya. Dan dia pergi ke salah satu dokter. Yang disayangkan dokter ini adalah malpraktek. Nah, sehingga Fanny Crosby yang tadinya hanya infeksi, karena dokter menangani dengan kelalaian, mengakibatkan Fanny Crosby menderita buta total terhadap dua matanya. Tetapi cerita ini belum usai. Yang akan mengagetkan dan mencengangkan kita orang-orang percaya, dalam kebutaannya ternyata Fanny adalah seorang yang mempunyai karunia luar biasa, memiliki kemampuan yang diberikan Tuhan sebagai talenta. Dia adalah seorang yang mampu menghafal ayat-ayat Alkitab, dan yang terpenting, dia adalah pencipta puisi dan seorang penulis syair. Mau tahu berapa yang diciptakan oleh Fanny Crosby ini? Setidaknya 8.000 kurang lebih syair lagu rohani yang sudah diciptakan oleh Fanny Crosby. Salah satu karyanya barusan kita nyanyikan, Ku Berbahagia Yakin Teguh atau Blessed Assurance, dan juga banyak lainnya seperti Ku Perlukan Juru Selamat dan lain sebagainya. Satu hal yang menarik dari seorang Fanny Crosby, pahlawan iman ini, yang dapat dikenang oleh setiap orang percaya, yang akan mengagetkan kita. Dia pernah mengatakan seperti ini, jika aku punya sebuah pilihan, aku akan tetap memilih untuk buta, bahkan buta sejak lahir. Karena ketika aku mati, wajah pertama yang kulihat adalah wajah Juru Selamat. Wah, ini sangat mencengangkan. Ini adalah seorang perempuan yang beriman. Dia adalah seorang perempuan yang tidak pernah memikirkan bahwa dia akan buta di sepanjang hidupnya dari usia 6 tahun oleh karena dokter malpraktek. Saya akan membuka di ayat lain, di Ibrani 11 ayatnya yang ke-13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini.
Garis bawahi kata tidak memperoleh apa yang dijanjikan dan pendatang di bumi. Kita tahu saksi-saksi iman, pahlawan iman. Karena iman Henokh terangkat, karena iman Abraham taat, ya, karena iman Musa pergi membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Semua karena iman. Tetapi di ayat 13 ini, dalam iman mereka semua tidak dapat atau tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Lantas apa yang dimaksud dengan iman di situ? Saya membagi ke dalam 3 poin. Kita sama-sama tahu iman ini adalah praktik untuk memuji Tuhan. Iman ini adalah alat untuk kita percaya kepada Tuhan. Setidaknya 3 jenis iman yang saya golongkan di sini. Yaitu iman historis, iman historikal, kepercayaan terhadap apa yang dikatakan Alkitab dari tokoh Kejadian sampai Wahyu, dari Adam, Musa, Abraham, dan lain sebagainya. Kita percaya itu adalah satu hal yang konkret, yang nyata, yang pernah Tuhan lakukan terhadap semua manusia yang ada di Alkitab ini. Kita percaya Abraham, kita percaya Musa pernah membelah laut karena karya Tuhan. Kita percaya Yosua pernah menghancurkan tembok Yeriko. Kita percaya hal itu. Itulah yang dimaksud dengan iman historis. Nah, yang kedua adalah iman praktis atau iman praktek. Pada dasarnya orang Kristen beriman kepada Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan di saat sakit kita mampu mengatakan, Tuhan sembuhkanlah aku. Itu iman. Tetapi itu hanya di dalam iman praktek. Penting sekali iman praktek ini. Tetapi ada yang jauh lebih penting dari kedua iman ini, yaitu yang ketiga, iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan saya sudah singgung di video sebelumnya. Percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang menganugerahkan keselamatan itu secara khusus untuk kita. Dan baru kita mampu memperoleh iman oleh karena anugerah belas kasih Tuhan. Iman yang menyelamatkan ini iman yang berpusat kepada Yesus. Kalau kita hanya berpusat kepada iman yang kedua tadi, jangan-jangan kita kecewa kalau kita melihat Musa yang sudah dijanjikan tanah Kanan tidak melihat tanah Kanan, hanya melihat dari jauh saja. Saudaraku yang terkasih, kisah tentang Fanny Crosby, seorang perempuan yang buta, itu juga dapat menjadi contoh untuk kita bahwa iman tidak selalu akan hal-hal yang memenuhi kebutuhan kita. Secara fisik kita lemah, tetapi kita punya Roh Kudus, alat untuk terus beriman kepada Yesus. Secara fisik kita menderita karena iman. Yes, seringkali kita menderita karena iman kepada Yesus. Karena kita adalah orang-orang percaya Dia, maka melangkahlah dalam iman tersebut. Iman tidak dipakai untuk alat meminta A, meminta B, lalu diberi, lalu kita senang. Tidak. Iman ini alat untuk memuliakan Tuhan. Sebagai seorang asing pendatang di bumi ini, artinya iman adalah alat kita untuk memperoleh kerajaan yang lebih besar daripada bumi ini, yaitu kerajaan surga yang dijanjikan oleh orang percaya yang berkenan kepada Dia, yaitu Yerusalem baru. Selamat melangkah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.